Halo, shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kenal, salam santun, salam hormat, salam takjim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Wijaya akan tanggapi satu komentar dari Sultan Agung 985 ini ya kalau nggak salah. Lukas pasal 23 ayat 46. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Haleluya, puji Tuhan. Teman-teman, ayat ini membuktikan bahwa Yesus Kristus murni ya, adalah Allah itu sejati dan Tuhan itu sejati. Kenapa? Karena dalam kemanusiaan sepanjang sejarah peradaban di muka bumi ini, satu-satunya manusia yang berkuasa atas nyawanya, bisa menyerahkan dan bisa mengembalikan, itu hanya Yesus Kristus. Satu-satunya manusia loh. Saya manusia, Yesus Kristus juga manusia. Tetapi saya manusia berdosa, tidak memiliki kekuasaan apapun. Sedangkan Yesus Kristus adalah manusia ilahi. Allah itu sendiri yang turun ke dunia, nuzul ke dunia, jelma ke dunia, inkarnasi ke dunia, mengambil rupa menjadi manusia. Jadi ketika manusia ilahi ini berkuasa, berdaulat atas nyawanya, maka tidak ada kesulitan dia menyerahkan dan dia mengembalikan. Ini contoh ya, saya Lina Wijaya sekarang di depan kamera. Saya tidak tahu ditonton oleh jutaan, ribuan atau berapa banyak manusia yang mana VT saya ini boleh lewat ke beranda mereka. Saya menyerahkan nyawa saya. Ya Tuhan, ke dalam tanganmu. Ya Bapa, ke dalam tanganmu. Ya Allah, ke dalam tanganmu. Ku serahkan nyawaku sekarang. Tet. Saya tidak mati kan? Saya tidak bisa mati kan? Karena saya tidak memiliki kuasa sedikit pun terhadap nyawa saya, kehidupan saya. Hanya Allah yang sanggup memberikan nyawa dan mengambil nyawa. Hanya Tuhan Yesus Kristus, manusia ilahi, yang sanggup menyerahkan nyawanya. Kemudian 3 hari dia kembalikan lagi nyawanya, bangkit dari antara orang mati. Jadi clear, ayat ini luar biasa, menjadi ayat emas, menjadi ayat pembuktian bahwa tidak ada alasan untuk tidak percaya, untuk tidak menerima bahwa Yesus Kristus benar-benar Tuhan itu sendiri, Allah yang pernah datang ke dunia menjadi manusia. Jadi dia menunjukkan kekuasaannya tanpa basa-basi. Jadi bukan hanya sekedar klaim ya. Jadi kita baca ya. Di dalam Lukas pasal 23 ayat 44 sampai 49, di situ jelas tertulis Yesus mati. Yesus Kristus sekali lagi adalah manusia ilahi yang pernah hidup 2024 tahun silam di tengah peradaban manusia. Jadi benar-benar ada. Jadi di situ tidak tertulis Tuhan mati atau Allah mati. Mengapa? Yang ditulis adalah Yesus mati. Yesus itu nama manusia. Allah dan Tuhan itu adalah gelar kedudukan sang penguasa atau pencipta. Jadi gelar atau kedudukan atau jabatan atau predikat atau substansi atau hakikat itu tidak bisa mati, tidak bisa diapa-apakan, tidak bisa diutak-atik, tidak bisa digunting, dilipat, dan sebagainya. Tetapi manusia Yesus Kristus yang mati. Kenapa dia mati? Karena dia mau membuktikan kepada kamu, kepada dunia, bahwa dia sanggup menyerahkan nyawanya, kemudian dia sanggup juga mengembalikan nyawanya. Teman-teman boleh coba di rumah masing-masing ngomong di depan kaca, sanggup nggak serahkan nyawanya hari ini juga, detik ini juga, kemudian mati. Kita baca ayat ke-46 dan ayat 47. Lalu Yesus bersuara dengan suara nyaring, Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sesudah berkata demikian, ia mengembuskan nafas terakhir. Ya, oke teman-teman, silahkan coba di rumah ya. Setelah berkata aku menyerahkan nyawaku, apakah nafasmu itu berakhir atau masih berlanjut kehidupan? Nah, itu teman-teman. Jadi ayat ini tidak bisa dipakai bahan framing. Justru ayat ini menjadi satu pembuktian nyata. Tidak ada satu manusia di muka bumi ini yang sanggup menyerahkan nyawanya, kemudian mengembalikannya seperti yang tertulis di dalam kitab suci, seperti yang disaksikan oleh sejarah dan dibuktikan ya. Jadi kepada dunia kita sudah memahami bahwa memang Yesus itu mati, bukan Allah atau Tuhan. Nah, Allah dan Tuhan itu bukan proper name, tetapi Yesus Kristus itu proper name, nama manusia. Saya kasih contoh gampang deh. Misalkan Lina Wijaya sarjana hukum. Nah, sarjana hukum itu adalah gelar. Kedudukannya bisa jadi lawyer atau pengacara, bisa jadi notaris, atau bisa jadi konsultan hukum, bisa jadi toh itu kedudukan, tapi gelarnya adalah sarjana hukum. Nah, yang bisa digunting, yang bisa dilipat, dicubit,
dipukul, dipeluk, itu manusia bernama Lina Wijaya. Tetapi sarjana hukum itu yang menyatakan kedudukannya itu, gelar tersebut tidak bisa kamu gunting, tidak bisa kamu lipat, tidak bisa kamu tikam, tidak bisa kamu apa-apakan. Demikian supaya teman-teman bisa cerdas. Perikop ayat dari Lukas pasal 23, 44-49 tadi jelas berjudul Yesus mati. Karena Yesus proper name. Allah mati tidak tertulis, Tuhan mati tidak tertulis. Karena itu adalah gelar, hakikat, kedudukan, predikat, substansi dan segala macam. Jadi tidak bisa diapa-apain. Ya kiranya teman-teman bisa memahami. Jadi bacalah Lukas pasal 23 ayat 44-49 supaya teman-teman bisa membuktikan dan merenungkan siapa manusia Yesus Kristus itu. Apakah ada manusia seperti dia? Kalau memang terbukti tidak ada, maka jangan keraskan hatimu. Satu-satunya jalan yang kamu cari, kebenaran yang kamu cari, hidup yang kamu cari, Yesus Kristus sendiri yang sanggup dan berani mengatakannya. Di dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang bisa sampai kepada Bapa atau Allah itu sendiri, atau kehidupan kekal itu sendiri, atau sorga yang baka, jika tidak melalui aku. Ya, puji Tuhan ya teman-teman. Jangan repot-repot, jangan susah-susah, jangan ngotot, habiskan energimu seumur hidupmu hanya minta ditunjukkan, hanya minta dicarikan, hanya minta diberikan jalan dan kebenaran dan hidup. Sedangkan Yesus Kristus sudah menawarkannya, sudah memberitakannya kepada dunia. Dan saya menyampaikan kembali, mereview bahwa jalan dan kebenaran dan hidup hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kalau jalannya saja kamu sudah salah, bisa dipastikan tujuanmu pun jauh lebih salah. Karena rel kereta api kalau mau sampai ke tujuan, kereta api kalau mau sampai ke tujuan, dia harus berjalan di atas rel, bukan di atas aspal, bukan di atas air. Ya, jadi sebuah kereta api ingin sampai ke tujuan harus berjalan di atas rel. Sekali lagi, jika jalannya salah, maka kamu bisa jadi dua. Satu, tidak akan pernah sampai ke tujuan. Yang kedua, tujuannya itu adalah penyesatan. Ya, mau ke Amerika tapi arahnya ke Afrika. Sampai kapanpun kamu tidak akan pernah tiba di Amerika. Ya, jadi kalau jalannya saja sudah salah, satu, bisa jadi kamu tidak akan pernah sampai ke tujuan. Dua, kamu akan nyasar pada kebinasaan kekal. Sebab di dunia hanya ada Tuhan dan setan. Hanya ada Kristus dan antikristus. Di luar Kristus tidak ada kebenaran, tidak ada jalan, tidak ada kehidupan. Ya, selamat merenung, selamat berpikir. Biarlah Lukas pasal 23 ayat 44-49 boleh menjadi sumber pertolongan teman-teman yang membaca, merenungkan dan memahaminya. Yesus Kristus sumber segala berkat, sumber segala kehidupan, sumber segala kebenaran, akan merahmati kita semua dengan hikmat dan bijaksananya. Ya, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.